Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lailatul Rahmi, NIM 23081023. Saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian metodologi pemasaran yang berjudul Pengaruh Service Quality terhadap Customer Loyalty, peranan Customer Satisfaction dan Customer Engagement sebagai variabel mediasi, serta religius sebagai moderasi pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Padang. Next slide. Di sini terdapat daftar isi dari proposal yaitu bab 1, 2, dan 3. Next slide. Oke, mari kita masuk pada bab 1 yaitu latar belakang. Industri perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Bank tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, tapi juga memberikan kredit, melakukan pembayaran pajak, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah memiliki peranan khusus dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Dengan bertambahnya kantor bank syariah seperti Bank BSI di kalangan masyarakat, masyarakat dapat memilih berbagai produk yang ditawarkan oleh Bank BSI. Hal ini menunjukkan pertumbuhan industri perbankan syariah yang semakin pesat, sehingga pentingnya untuk memanfaatkan serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu service quality, customer satisfaction, customer engagement, dan lainnya. Pertumbuhan Bank BSI memiliki peranan seperti kualitas layanan, customer satisfaction, dan engagement dalam meningkatkan loyalitas nasabah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengembangkan perbankan syariah. Dengan pertumbuhan industri perbankan syariah yang pesat, pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah menjadi krusial untuk meningkatkan loyalitas nasabah dan kesuksesan bank syariah. Next slide. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada identifikasi permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu yang pertama, adanya banyak pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Yang kedua, masih minimnya pengetahuan nasabah terhadap bank syariah yang membuat nasabah merasa asing dengan layanan serta istilah produk yang ditawarkan. Yang ketiga, kurangnya cabang, persediaan mesin ATM, dan jaringan pada Bank BSI di Kota Padang terjadinya penurunan kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan. Yang keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan perbankan syariah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang sistem perbankan syariah. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami konsep dasar dan produk-produk perbankan syariah. Next slide. Baiklah, kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, terdapat 8 rumusan masalah dalam penelitian ini. Dapat sama-sama kita lihat di bawah ini terdapat 8 rumusan masalah. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu berdasarkan rumusan masalah terdapat tujuan permasalahan. Maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini terdapat 8 tujuan permasalahan yang bisa kita lihat. Next slide. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Pada penelitian terdapat manfaat yaitu yang pertama secara teoritis. Untuk memberikan gambaran kerangka teori mengenai pengaruh service quality terhadap customer loyalty dengan customer satisfaction dan customer engagement sebagai variabel mediasi pada pengguna Bank Syariah Indonesia di Kota Padang, serta memberikan sebuah kontribusi untuk penelitian ini lebih lanjut dalam bidang pemasaran dan juga memberikan literatur tambahan dalam studi strategi pemasaran.
Yang kedua yaitu praktis. Penelitian ini dapat membantu manajer pemasaran dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan pengaruh dari service quality terhadap customer loyalty dengan customer satisfaction dan customer engagement sebagai variabel mediasi serta religius sebagai variabel moderasi pada pengguna Bank BSI di Kota Padang. Next slide. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu tentang kajian teori yang membahas tentang variabel penelitian pada penelitian ini. Yang pertama yaitu customer loyalty. Customer loyalty adalah kesetiaan nasabah yang dipresentasikan dalam pengguna dan pemanfaatan yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan ada setiap saat, baik itu yang direkomendasikan oleh orang lain untuk memberi produk atau jasa tersebut. Indikator loyalitas yang sesungguhnya, diperlukan suatu pengukuran terhadap sikap, yang dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku. Yang pertama yaitu pelanggan yang loyal juga melakukan transaksi lebih sering. Yang kedua, mempertimbangkan perusahaan sebagai pilihan pertama di masa yang akan datang. Pelanggan yang loyal merasa bahwa jasa dalam suatu perusahaan sudah cukup baik dalam memberikan kebutuhan yang dibutuhkan pelanggan sehingga akan bersedia menolak tawaran dari perusahaan lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asnawi pada tahun 2020, terdapat 4 indikator, yaitu bank adalah pilihan pertama, yang kedua konsumen merekomendasikan bank kepada orang lain, yang ketiga konsumen merekomendasikan situs web bank, yang keempat konsumen bermaksud untuk menggunakan layanan bank. Next slide. Yang kedua yaitu service quality. Service quality adalah evaluasi pelanggan atas pelayanan yang diberikan apakah itu sesuai dengan harapan pelanggan atau tidak, atau bahkan pelayanan yang diberikan melebihi harapan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima oleh pelanggan itu memuaskan, maka kualitas pelayanan itu dipersepsikan baik. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan oleh pelanggan dirasakan tidak sesuai dengan harapan, maka kualitas pelayanan tersebut dipersepsikan buruk. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abror pada tahun 2019, terdapat 4 indikator service quality yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu trust, yang kedua memberikan pelayanan yang baik, yang ketiga keefektifan dan keefisienan pelayanan, yang keempat yaitu problem solving. Next slide. Yang ketiga yaitu customer satisfaction. Customer satisfaction adalah situasi kognitif pembelian berkenaan dengan kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang sudah dilakukan. Kepuasan pelanggan mengacu pada tingkat kerja yang dirasakan pelanggan dibandingkan dengan harapan pelanggan. Seorang pelanggan akan puas ketika kinerja yang dirasakan sama atau lebih dari harapannya. Menurut Kartika, pada tahun 2020 ada 5 indikator customer satisfaction yaitu kepuasan terhadap dimensi tangibility, kepuasan terhadap dimensi keandalan, kepuasan terhadap dimensi responsiveness, kepuasan terhadap dimensi assurance, dan yang terakhir yaitu kepuasan terhadap dimensi empati. Next slide. Yang keempat yaitu customer engagement. Customer engagement merujuk kepada interaksi aktif antara pelanggan dan perusahaan, di mana pelanggan terlibat dalam berbagai kegiatan yang memperkuat investasi emosional, psikologi, dan fisik mereka dalam merek atau perusahaan tertentu. Hal ini mencakup interaksi pengalaman dan dimensi sosial yang mempengaruhi keadaan psikologi pelanggan karena hubungan tertentu dengan penyedia layanan. Customer engagement juga dapat mencerminkan interaksi antara pelanggan untuk mendapatkan informasi produk, berbagai pengalaman atau menginspirasi
serta mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi ketika menggunakan produk atau layanan yang sama. Menurut Abror, pada tahun 2019 terdapat 3 indikator customer engagement, yaitu tetap menggunakan layanan dari bank ini, memberikan review tentang layanan ini, yang ketiga yaitu bersedia memberikan pendapat terhadap bank ini untuk peningkatan pelayanan selanjutnya. Next slide. Yang kelima yaitu religius. Religius merujuk pada ekspresi seseorang terhadap keyakinan dan praktek keagamaan yang mereka anut. Religius merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan mencakup 2 dimensi utama, yaitu keyakinan agama dan praktek agama. Keyakinan agama berkaitan dengan yang dicapai seseorang tentang kegiatan berdasarkan sudut pandang agama mereka, sedangkan praktek agama terkait dengan bagaimana mereka menjalankan kegiatan berdasarkan nilai-nilai agama yang mereka anut. Menurut Abror, pada tahun 2019 terdapat tiga indikator religius, yaitu doa akan mendukung. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah panutan. Yang ketiga adalah percaya bahwa Allah akan menolong. Next slide. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu hubungan antara service quality terhadap customer loyalty. Kualitas layanan merujuk kepada sejauh mana suatu layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Aspek-aspek kualitas layanan meliputi keadaan daya tangkap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Ketika pelanggan merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan, mereka cenderung memiliki pengalaman positif dan merasa dihargai. Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa kepuasan pelanggan akan mengarah pada loyalitas pelanggan. Service quality memiliki pengaruh kuat terhadap loyalitas pelanggan di sektor perbankan. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan nasabah akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua yaitu hubungan service quality terhadap customer satisfaction. Kepuasan pelanggan merupakan respon positif dari pelanggan terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan produk atau layanan. Pelanggan yang puas cenderung merasa bahwa harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi oleh perusahaan, yang dapat mengarah pada loyalitas, rekomendasi, dan pembelian ulang. Kualitas layanan yang baik secara langsung berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan menerima layanan yang berkualitas, mereka cenderung merasa puas dengan pengalaman mereka dan lebih mungkin untuk kembali menggunakan layanan tersebut di masa depan. Dengan demikian, kualitas layanan yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami hubungan antar kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, perusahaan dapat fokus pada peningkatan kualitas layanan mereka untuk menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Hal ini dapat membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, serta meningkatkan loyalitas dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Yang ketiga yaitu hubungan antara service quality terhadap customer engagement. Keterlibatan pelanggan merujuk pada tingkat interaksi dan keterlibatan pelanggan dengan merek atau perusahaan. Kualitas layanan merujuk kepada sejauh mana suatu layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas layanan yang tinggi dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Ketika pelanggan menerima layanan yang berkualitas, mereka cenderung merasa dihargai dan terlibat secara aktif dengan perusahaan atau merek tersebut. Kualitas layanan yang baik dapat memicu respon positif dari pelanggan seperti partisipasi dalam program loyalitas, rekomendasi kepada orang lain, dan keterlibatan dalam interaksi lebih lanjut. Dapat diartikan bahwa service quality terhadap customer engagement memiliki hubungan positif yang signifikan.
Yang keempat yaitu hubungan customer satisfaction terhadap customer loyalty. Customer satisfaction dengan customer loyalty memiliki hubungan yang signifikan di dunia perbankan yang membuat nasabah merasa bentuk kepuasan dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Bagi pelanggan kepuasan dan pelayanan yang diberikan Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Next slide. Selanjutnya yaitu hubungan customer engagement terhadap customer loyalty. Customer engagement memiliki pengaruh yang signifikan pada customer loyalty. Hubungan mereka secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan pelanggan yang tinggi yang mempengaruhi kepercayaan, komitmen, dan loyalitas di lingkungan media sosial. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya customer engagement yang maksimal dan baik yang dirasakan akan menimbulkan rasa loyalitas terhadap bank tersebut dengan tidak tertarik kepada bank lain. Selanjutnya yaitu hubungan service quality terhadap customer satisfaction yang dimoderasi oleh religius. Kebutuhan konsumen yang menyenangkan pelanggan terpenuhi dalam kaitannya dengan harapan dan persepsi mereka terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh bank syariah merupakan kepuasan konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah religius dan service quality yang diberikan oleh bank tersebut. Dapat disimpulkan bahwa service quality terhadap customer satisfaction yang dimoderasi oleh religius memiliki hubungan positif yang signifikan. Selanjutnya yaitu hubungan service quality terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer satisfaction. Kepuasan pelanggan secara parsial dimediasi hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Penemuan ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan mediator antara kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa hubungan ini memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan service quality terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer engagement. Customer engagement adalah variabel mediasi dari hubungan antara kualitas integrasi dan saluran serta niat pembelian kembali. Sedangkan niat beli ulang erat kaitannya dengan loyalitas. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa terdapatnya kaitan antara pelanggan akan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Next slide. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka konseptual penelitian. Kita dapat lihat dari gambar yang disajikan terdapat hubungan antar variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain dan terdapat 8 hipotesis. Next slide. Nah, di sini terdapat 8 hipotesis yang saling berhubungan. Hipotesis 1 yaitu service quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction pada pengguna Bank BSI. Hipotesis 2, service quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer engagement pada pengguna Bank BSI. Hipotesis 3, service quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer loyalty pada pengguna Bank BSI. Yang keempat, customer satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap customer loyalty pada pengguna Bank BSI. Hipotesis 5, customer engagement berpengaruh positif signifikan terhadap customer loyalty pada pengguna Bank BSI. Hipotesis 6, service quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction yang dimoderasi oleh religius pada pengguna Bank BSI. Hipotesis 7, service quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer loyalty dimediasi oleh customer satisfaction pada pengguna Bank BSI. Hipotesis 8, service quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer loyalty dimediasi oleh customer engagement pada pengguna Bank BSI. Next slide. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian.
Yang pertama kita masuk kepada jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan hubungan antar variabel eksogen yaitu service quality dan customer satisfaction dan serta customer engagement sebagai variabel mediasi serta religius sebagai variabel moderasi dengan variabel endogen yaitu customer loyalty pada nasabah Bank Syariah Indonesia. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat, dan penelitian ini dimulai pada Mei 2024. Next slide. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Padang. Adapun jumlah populasi penelitian ini belum dapat diketahui secara pasti. Sampel merupakan bagian karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik ini dapat menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan agar pengambilan sampel menjadi representatif. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, oleh sebab itu kita sebagai peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan rumus representatif. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 200 sampel. Selanjutnya yaitu data penelitian. Dalam menyusun penelitian ini, yang menjadi sumber data penelitian adalah data primer. Data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Padang. Next slide. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, serta persepsi sebuah kelompok atau seseorang dalam fenomena sosial. Jawaban setiap elemen dari instrumen yang menggunakan skala Likert memiliki gradasi dari sangat positif hingga negatif. Nah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer, kuantitatif, dan berbasis angka yang dapat dianalisis menggunakan statistik. Next slide. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu analisis deskriptif. Dapat kita lakukan seperti verifikasi data. Dalam tahapan verifikasi data, penulis akan memeriksa kembali lembaran kuesioner yang telah diisi untuk mengetahui apakah semua pertanyaan yang dipaparkan dalam lembaran tersebut sudah diisi dan dijawab lengkap oleh responden. Yang kedua, menghitung nilai jawaban. Yang ketiga, menghitung rata-rata. Selanjutnya, diolah data menggunakan Smart PLS. PLS merupakan salah satu metode alternatif berbasis varian SEM. PLS bertujuan untuk mengatasi keterbatasan analisis regresi dalam teknik OLS. Ketika mengalami masalah kepada karakteristik data seperti ukuran data kecil, adanya missing value, bentuk sebaran data yang tidak normal, serta adanya gejala multikolineritas. Proses analisis dengan PLS melibatkan beberapa langkah termasuk pemodelan konseptual, pengumpulan data, analisis komponen utama, estimasi model, evaluasi model, dan interpretasi hasil. Hasil analisis PLS biasanya berupa estimasi koefisien jalur, nilai t-value, nilai F kuadrat untuk efek size, dan nilai Q kuadrat untuk relevansi prediksi. Output ini menambah penelitian dalam memahami sejauh mana model yang dibuat sesuai dengan data yang ada. Next slide. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan maaf saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.